Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan cek kehadiran Ananda semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mengingat kembali pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul, kita membahas tentang koperasi. Nah, apa itu koperasi? Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Definisi koperasi juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut, definisinya adalah badan usaha yang memiliki anggota perseorangan atau badan hukum dengan landasan kegiatan dasar prinsip dari koperasi. Nah, selanjutnya fungsi koperasi. Ada yang tahu fungsi koperasi? Nah, fungsi koperasi itu ada 4. Yang pertama, membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan ekonomi, khususnya para anggota yang terdaftar dan pada umumnya bagi masyarakat sekitar dalam peningkatan status ekonomi dan status sosial. Yang kedua, koperasi adalah badan usaha dengan peran penting dan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menguatkan ekonomi rakyat dengan menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional negara Indonesia. Perannya dalam fungsi ini adalah sebagai soko guru atau tiang penyangga utama ekonomi di negara Indonesia. Yang keempat, mengusahakan perannya dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan landasan asas kekeluargaan dan asas demokrasi. Berikutnya, tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama, membantu anggota koperasi dalam meningkatkan taraf hidup. Anggota badan usaha jenis ini diwajibkan membayar kas dan dengan kas tersebut mereka dapat meningkatkan taraf hidup. Namun, tidak hanya khusus untuk anggota. Badan usaha ini juga menaungi seluruh masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, membantu pemerintah Indonesia dalam memberikan keadilan pada rakyatnya. Koperasi akan membantu pemerintah Indonesia dalam memberikan keadilan yang belum bisa diberikan secara langsung. Dengan lokasinya tersebar di banyak tempat, maka badan usaha ini dapat memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Badan usaha satu ini dapat memberikan pinjaman khusus bagi anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan finansial dan tidak memberatkan. Adapun jenis-jenis koperasi. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jenis koperasi terbagi dua, yaitu yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer merupakan badan usaha yang didirikan dan isi anggotanya adalah orang seorang. Orang seorang merupakan sebutan bagi badan usaha yang terbentuk oleh individu-individu tertentu dengan peran yang penting. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder merupakan badan usaha yang didirikan oleh lembaga dan isi anggotanya adalah dari lembaga itu sendiri. Maksudnya adalah ia dibentuk oleh organisasi tertentu yang mana anggota organisasi tersebut juga pasti akan menjadi anggota. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang pertama ada koperasi produsen. Koperasi produsen menyelenggarakan aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi dan pemasaran yang dilakukan anggota, di mana anggota koperasi produsen merupakan pelaku usaha. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen menyelenggarakan aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan kebutuhan harian seperti sembako, pakaian, perabot
barang konsumsi lainnya. Yang ketiga, koperasi jasa. Khusus untuk jenis satu ini, koperasi jasa adalah badan usaha yang memberikan layanan jasa non-simpan pinjam bagi anggota dan para non-anggota. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Jenis simpan pinjam adalah badan usaha yang menjalankan usaha simpan pinjam. Yang membuat berbeda adalah layanan simpan pinjam merupakan satu-satunya usaha yang dapat badan usaha ini berikan dalam melayani anggotanya. Nah, selanjutnya prinsip koperasi. Prinsip koperasi ada 5. Yang pertama, peraturan anggota bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, landasan pengelolaan demokrasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang adil. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas. Kemudian yang kelima, kemandirian. Landasan dan asas koperasi. Landasan dan asas koperasi ada 3. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Yang kedua, landasan struktural Undang-Undang 1945. Yang ketiga, landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang 1945. Kemudian asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan, yaitu adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari koperasi itu. Berikutnya, sumber permodalan koperasi berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang kemudian modal pinjaman terdiri dari anggota koperasi lainnya atau anggota keluarga. Yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya. 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. 5. Sumber lain yang sah. Berikutnya, perangkat organisasi koperasi. Ada yang tahu perangkat organisasi koperasi? Nah, perangkat organisasi koperasi itu terdiri dari 3. Yang pertama, rapat anggota. Sama seperti organisasi pada umumnya, rapat anggota merupakan kunci dari keberhasilan koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, rapat anggota harus dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah ditambah 1 dari jumlah anggota. Yang kedua, pengurus. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi. Pengurus koperasi adalah siswa-siswi anggota koperasi yang dipilih dalam rapat anggota. Oleh karena itu, pengurus harus mampu menjabarkan kebijakan dan keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih terinci, disertai dengan rencana atau langkah-langkah operasionalnya. Yang ketiga, badan pengawas atau pemeriksa. Badan pengawas atau pemeriksa tugasnya melakukan pengawasan. Apakah pengurus telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Pengawas koperasi dapat dipilih dari siswa yang menjadi anggota atau para guru yang sudah mendapat persetujuan kepala sekolah. Jumlah pengawas adalah 3 orang dengan masa jabatan 1 tahun. Dalam praktiknya, badan pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Koperasi memerlukan perangkat yang tepat dalam menjalankan aktivitas badan usahanya. Karena itu, perlu prinsip kehati-hatian dalam memilih perangkat yang tepat meskipun pemilihan perangkat dilakukan melalui rapat anggota. Dan yang terakhir ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak anggota koperasi. Yang pertama, kewajiban anggota koperasi 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Ketiga, mengembangkan
dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan. Adapun hak anggota koperasi, yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua memilih atau dipilih menjadi pengurus. Ketiga meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Keempat mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta atau tidak diminta. 5. Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Yang keenam mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang terakhir, tidak ada yang dapat mencabut hak anggota koperasi, termasuk pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.